Selamat siang, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai 10 teori menyimpang. Kami beranggotakan saya Roselika Silitonga, Sania Hanim, Kodri Taris Pawas, Dea Marsanda dan juga Joharlen. Selamat menyaksikan. Teori Differential Association oleh Edwin H. Sutherland. Menurut teori ini ada penyimbangan yang terjadi akibat pergaulan yang berbeda. Contoh dari kasus ini adalah Differential Association pada remaja, di mana ada kasus pada remaja yang terpengaruhi oleh dunia gemerlap atau dugem di kota Dumai. Remaja sekarang banyak dihadapkan pada lingkungan yang tidak begitu stabil, di mana pengaruh lingkungan tersebut menjadikan pergaulan penting bagi kehidupan atau dalam aktivitas saat ini yang banyak dinikmati oleh kaum remaja. Di zaman yang modern ini, informasi dari berbagai media, khususnya televisi dan internet, bergerak dalam kecepatan tinggi. Narkoba sudah merajalela, hubungan lawan jenis pun makin terbuka atau seks bebas. Komensalisme menjadi gaya hidup membuat semakin banyak masyarakat yang mengalami stres, alienasi, dan depresi yang disebabkan oleh gaya hidup. Di kota Dumai juga, dari waktu ke waktu mengalami pembangunan yang cukup pesat, sehingga ada tempat-tempat yang menyuguhkan berbagai hiburan yang berbeda. Karena selain diskotik, para remaja juga bisa melakukan kegiatan dugem di tempat karaoke. Tempat karaoke sekarang ini bukan hanya tempat untuk bernyanyi saja, tetapi di dalamnya terdapat berbagai macam minuman yang pastinya mengandung alkohol. Bahkan ada juga wanita yang berpakaian seksi dengan penampilan fisik yang cantik dan menggoda. Di kota Dumai, clubbing sering juga disebut dugem atau dunia gemerlap karena tidak lepas dari kilatan lampu disko yang gemerlap dan dentuman musik techno yang dimainkan oleh para DJ, para clubbers, atau sebutan orang-orang yang suka clubbing, berasal dari berbagai macam tingkatan sosial dan usianya pun beragam, mulai dari remaja belasan tahun sampai lansia yang masih aktif pun ikut tenggelam dalam dunia malam ini. Kaitan teori ini pada masalah ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan perilaku dugem, khususnya pada remaja yang terpengaruh aktivitas dunia gemerlap atau dugem di kota Dumai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Dalam teori, Edwin H. Sutherland menyatakan bahwasannya perilaku menyimpang bersumber dari pergaulan yang berbeda. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dipelajari melalui proses interaksi dengan orang lain dan komunikasi dapat berlangsung secara langsung maupun melalui bahasa isyarat. Sebagai masyarakat, tanpa sengaja juga memberikan contoh perilaku menyimpang, dan apabila perilaku menyimpang remaja dapat dipelajari, maka yang dipelajari adalah teknik melakukan motif atau dorongan serta alasan pembelaan termasuk sikap. Para clubbers atau pengunjung tersebut adalah kaum muda-mudi yang beridentitas sebagai remaja dan mahasiswa yang merasa dirinya modern dan tidak tahu dikatakan ketinggalan zaman atau norak karena mengikuti perkembangan yang ada, dan kurangnya waktu untuk mereka saling bercengkrama ataupun nongkrong bersama teman sebayanya. Tempat hiburan tersebut cenderung dijadikan sebagai tempat penghilang kepenatan setelah sibuk seharian untuk mengerjakan kewajiban pokok mereka sebagai mahasiswa. Akibatnya, mereka terjerumus pada hal-hal yang negatif seperti merokok, mabuk, mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau narkotika, bahkan sampai pada seks bebas. Hal tersebut sangat kontras dengan identitas mereka sebagai mahasiswa. Terima kasih, sekian dari saya. Teori labeling menurut Edwin M. Lemert telah mengemukakan bahwa seseorang telah melakukan penyimpangan pada tahap primer, tapi masyarakat kemudian menjuluki sebagai pelaku menyimpang, sehingga pelaku meneruskan perilaku menyimpangnya dengan alasan kepalang basah. Misalnya, seorang yang baru mencuri pertama kali, lalu masyarakat menjulukinya sebagai pencuri, meskipun ia sudah tidak lagi mencuri. Akibatnya, karena selalu dijuluki pencuri, maka ia pun terus melakukan penyimpangannya. Contoh lain, misalnya ada seorang anak yang sering dibilang kurang ajar oleh orang tuanya, perlahan-lahan akan menjadi anak yang kurang ajar betulan. Tidak setiap orang akan menjadi demikian, namun umumnya begitu. Si anak berubah menjadi pemberontak, pemarah, tidak hormat, dan tentu saja kurang ajar. Teori labeling ini lahir karena inspirasi dari perspektif interaksionisme simbolik yang kemudian berkembang lewat riset dan pengujian dalam bidang kriminologi, kesehatan, pendidikan, dan juga kesehatan mental. Label yang masyarakat berikan bukan saja berdampak buruk, melainkan juga dapat menciptakan penyimpangan. Dengan memberikan label buruk tersebut kepada seseorang, mereka sebetulnya seperti sedang membangun sebuah kejahatan yang berjangka panjang. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori Merton. Jadi, teori Merton ini contoh kasusnya adalah Tony merupakan anak siswa SMA Negeri 3. Jadi, pada suatu hari ayahnya ini pindah tugas ke Medan. Otomatis Tony harus juga pindah ke sekolah. Sesudah keluarga Tony pindah ke Medan, Tony pun bersekolah di SMA
Hang Tua 1. Ketika suatu hari Tony pernah terlambat datang ke sekolahnya. Nah, waktu terlambat datang ke sekolahnya ini, guru Tony suruh mencabut rumput-rumput yang ada di halaman sekolah. Sedangkan di SMA Negeri 3 Jakarta, Tony juga pernah terlambat. Tetapi Tony ini tidak pernah disuruh mencabut rumput, melainkan Tony hanya berdiri di sebuah lapangan. Nah, kaitannya dengan teori Merton ini, si Tony ini harus mematuhi peraturan baru di suatu wilayah, seperti di sekolah maupun di masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua ini teori fungsi Elmer Durkheim. Contoh kasusnya, jadi seorang siswi 3 SMP ini melakukan aksi bunuh diri pada saat jam berlangsung. Jadi siswi ini dikenal orangnya pendiam dan tidak pernah bergaul. Bahkan guru di sekolahnya ini menganggap dia itu siswinya yang kalem, biasa-biasa saja, dan tidak pernah mendapatkan teguran dari guru siapapun. Sebelum dia melakukan aksi bunuh diri ini, dia itu pernah bilang kepada kakaknya maupun sahabatnya bahwa dia akan melakukan aksi bunuh diri. Tetapi kakak dan temannya ini atau sahabatnya ini tidak percaya bahwa dia akan melakukan aksi bunuh diri tersebut. Dia melakukan aksi bunuh diri ini karena sakit hati diputusin pacarnya. Awal kejadian itu, siswi SMP kelas 3 ini dia ini mengalami depresi karena putus dengan pacar kekasihnya. Nah, dia itu untuk melakukan aksi bunuh diri itu pertama kali dia tuh permisi ke toilet seperti biasanya pada umumnya, dan gurunya ini mengasih dia izin ke toilet. Namun dia tidak pergi ke toilet, melainkan dia itu pergi ke lantai 3 gedung sekolahnya untuk melakukan aksi bunuh diri pada hari Jumat 9 Februari 2016 sekitar pukul jam 3.15. Dan akhirnya polisi pun meminta beberapa saksi seperti kakaknya, mantan kekasih kepala sekolah. Mengapa gadis kelas 3 SMP itu terkenal pendiam dan kurang bergaul? Kaitan sama teori fungsi ini, teori fungsi Emil Durkheim adalah, jadi siswi tersebut melakukan bunuh diri di sekolahnya akibat putus hubungan dengan pacarnya. Kakak perempuan dan temannya pun tidak percaya apa yang dibilang oleh siswi tersebut ketika dia ingin melakukan aksi bunuh diri. Sekian, terima kasih. Contoh kasus yang berkaitan dengan teori biologis oleh Kaisar Lombroso. Di Cina ada seorang wanita yang berumur 83 tahun yang ditangkap polisi karena dia telah membunuh anaknya dengan memberikan sekitar 60 pil obat tidur dan sambil mencekiknya dengan skrap sutra dan menutup hidungnya dengan kapas. Di pengadilan, Huang mengakui dia telah membunuh putranya Li yang berumur 46 tahun. Li terlahir secara prematur dan memiliki cacat fisik dan cacat mental, sehingga membuatnya tidak dapat berjalan dan berbicara. Dan selama hidupnya, Huang selalu menjaga putranya dengan secara telaten. Karena semakin tua, Huang takut ketika dirinya tiada, tidak akan ada orang yang mengurus Li, sehingga dia terpaksa menghabisi nyawa putranya. Karena mendengar alasan dari Huang, pihak polisi memvonis 3 tahun penjara, tetapi Huang juga diberi kesempatan untuk menghabisi masa tuanya di rumah, sehingga pihak polisi yang telah memvonis dirinya di penjara 3 tahun membatalkan vonis tersebut, sehingga Huang tidak dipenjara. Kaitannya dengan teori biologis oleh Kaisar Lombroso.
Perilaku menyimpang. Menurut teori biologis, perilaku menyimpang dapat terjadi karena adanya cacat fisik maupun mental yang dialami seorang individu, sehingga individu lain melakukan sikap menyimpang terhadap individu yang mengalami cacat, seperti halnya Huang dan putranya tadi. Karena Li putranya yang cacat mental dan fisik yang sangat fatal, terpaksa Huang melakukan tindakan atau perilaku menyimpang, yaitu membunuhnya. Contoh kasus yang berkaitan dengan teori psikolog oleh Sigmund Freud. Bocah liar dari Aviron, itulah julukan yang diberikan kepada anak yang bernama Victor oleh James March Itard. Itard menemukan Victor di alam luas di hutan Aviron, Prancis. Victor berumur sekitar 11-12 tahun. Victor hidup di alam liar selama bertahun-tahun. Pada saat itu, sebagian orang menganggap munculnya Victor sebagai insan yang suci dan mulia. Tetapi setelah melihat keadaan Victor yang dekil, kotor, tidak pandai berbicara, dan buang air besar pada saat di mana dia berdiri bukan di tempat yang seharusnya, membuat orang mengecilkan Victor. Lalu, Itard sebagai penanggung jawab kehidupan Victor membuat misi di mana Itard membawa Victor ke Paris dan mengajari Victor bagaimana kehidupan bersama dengan manusia, kehidupan seperti manusia. Dan misi si Itard ini terjalankan, dan pada akhirnya hasilnya si Victor mulai memahami bagaimana cara berpakaian, memahami etika-etika dalam kemanusiaan, dan juga tidak lagi membuang air besar sembarangan, dan telah membuang air besar ke toilet. Dan meskipun kurang lancar, Victor sudah pandai untuk berbicara. Kaitan kasus Victor dengan teori psikolog oleh Sigmund Freud. Dalam teori psikolog, perilaku menyimpang terjadi karena adanya keterkaitan antara penyakit sosial dengan gangguan kepribadian. Seperti contoh kasus Victor tadi. Ketika Victor hidup di hutan liar, maka yang bekerja yaitu id-nya si Victor. Ketika Victor buang air besar secara sembarangan atau buang air besar pada saat dia berdiri, maka yang bekerja yaitu ego Victor. Dan ketika Itard mengajari Victor dan menyampaikan bagaimana cara hidup bersama dengan manusia, etika dalam berbicara, maka yang bekerja yaitu super ego Victor. Sekian, terima kasih. Nama saya Kodri Tariswawa, saya akan menjelaskan tentang teori transmisi budaya dan teori sosialisasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori transmisi budaya. Saya mengambil kasus tentang tawuran pelajar. Di Indonesia sendiri, tawuran pelajar ini merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi di Indonesia dan sangat banyak dilakukan oleh para pelajar di Indonesia. Di Indonesia sendiri sedang gawat tentang tawuran antar pelajar karena makin hari ke hari tawuran pelajar makin sering dilakukan dan korban makin banyak berjatuhan. Faktor yang menyebabkan tawuran pelajar ini memiliki banyak faktor, salah satunya ialah saling ejek-ejekan. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya media sosial, di mana mereka ejek-ejekan di media sosial, lalu ribut di media sosial, lalu berantem, lalu tawuran antar pelajar terjadi di suatu jalan ataupun tempat tersendiri. Jika kita mengaitkannya dengan teori transmisi budaya, yang mana teori transmisi budaya tersebut adalah perilaku menyimpang yang terjadi karena pentransferan suatu nilai dan norma yang menurut suatu individu tersebut cocok, tidak mengedepankan baik atau buruknya suatu nilai tersebut.
Jadi bagi suatu individu, jika hal itu cocok untuk dirinya, mereka akan melanjutkannya, maupun itu baik ataupun benar. Jadi kaitannya sendiri menurut saya, tawuran antar pelajar yang terjadi seperti rantai tersebut selalu terjadi dari senior ke junior, senior ke junior terus menerus. Jadi jika juniornya di rumah orang tuanya mengajarkan yang baik-baik pun, jika seandainya senior di sekolahnya sering mengikuti tawuran ataupun yang lainnya, junior tersebut merasa cocok akan perilaku menyimpang seniornya, mereka akan terus mengikutinya dan rantai tawuran pelajar tersebut akan terus terjadi. Saya akan menjelaskan tentang teori sosialisasi menurut Albert Bandura. Jadi dalam teori sosialisasi ini saya mengambil contoh kasus, yaitu duel ala gladiator di Bogor yang terjadi pada tahun 2019. Jadi duel ini terjadi pada tanggal 14 Maret 2019 malam. Jadi sebelum duel tersebut terjadi, pelajar tersebut saling ejek-ejekan di media sosial Facebook. Setelah mereka ejek-ejekan, mereka pun memutuskan untuk saling ketemu dan duel pada tanggal 14 Maret 2019. Jadi mereka saling bacok-bacokan pada tanggal 14 Maret tersebut dan satu pelaku tewas dalam duel tersebut. Pelaku yang membunuh korbannya langsung diamankan di kepolisian setempat di Bogor. Jika kita mengaitkannya dengan teori sosialisasi, yang mana teori sosialisasi ini adalah perilaku menyimpang yang terjadi karena sosialisasi yang terjadi mendapatkan gangguan sehingga sosialisasi tersebut tidak sempurna ataupun gagal. Maksudnya di sini ialah contoh lainnya seperti jika seorang anak agresif itu kemungkinan besar terlahir dari keluarga yang agresif, karena mereka sendiri belajar, karena pada saat mereka anak-anak mereka belajar dari orang tuanya, mereka meniru dari orang tuanya. Jadi contoh kasus dari duel ala gladiator ini bisa kita ambil kesimpulan kalau mereka bisa jadi mencontoh atau meniru dari keluarganya yang terdekat, sehingga sosialisasi yang baik yang lainnya yang ditanamkan pada dirinya terganggu karena suatu sosialisasi yang buruk, yang mana dia tiru akibat dari keluarganya ataupun orang terdekatnya yang bertindak agresif, sehingga dia pun menjadi agresif sama seperti orang tuanya ataupun kerabat terdekatnya atau teman-teman sedekatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas. Teori anomi oleh Emile Durkheim. Anomi artinya kehidupan masyarakat tanpa norma. Suatu perilaku menyimpang dapat terjadi karena tidak adanya suatu norma atau norma yang satu dengan yang lain saling bertentangan, sehingga masyarakat tidak memiliki pegangan yang kokoh atau jelas. Contoh kasus dari teori ini adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mana perilaku tersebut pada hakikatnya sudah dinyatakan tentang, lantaran perilaku ini tidak hanya merugikan pada diri sendiri, akan tetapi merugikan dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dan kondisi ini adalah kepercayaan dan melunturkan budaya malu diri sendiri. Selain itu juga merugikan
juga merugikan pada diri sendiri, akan tetapi merugikan dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi ini adalah kepercayaan dan melunturkan budaya malu diri sendiri. Selain itu juga merugikan banyak pihak yang harus bersusah payah karena perilaku salah seorang pelajar. Kasus ini digambarkan IKTP bukan hanya digambarkan IKTP yang berjalan di Indonesia. IKTP bukan hanya merugikan masyarakat secara umum, akan tetapi kondisi ini merugikan kepercayaan yang dari anggota dewan untuk memenang amanah rakyat. Kaitan kasus ini dengan teori anomi adalah orang yang melakukan tindakan korupsi adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Jadi, jika salah satu anggota dewan korupsi, maka anggota dewan lainnya takut jika rakyat tidak percaya bahwa mereka bisa memegang amanah rakyat tersebut. Dan KKN juga merupakan salah satu tindakan menyimpang kerja. Norma anggota dewan yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan sehingga masyarakat tidak memiliki pegangan jelas atau pegangan yang kokoh. Selanjutnya, teori konflik oleh Karl Marx. Teori konflik terdiri atas konflik budaya dan budaya sosial. Teori konflik budaya terjadi jika dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus seperti yang menolak model kesepakatan. Teori konflik budaya terjadi jika dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus seperti etnis, agama, atau kebangsaan. Adapun teori konflik kelas sosial yang menolak model kesepakatan, stabilitas, dan integrasi sosial dalam menyeropi nilai-nilai tertentu, memandang bahwa kesepakatan nilai sebagai mitos yang diciptakan penguasa untuk kepentingan kelompoknya, dan menganggap konflik sebagai suatu realitas sosial dari masyarakat modern. Contoh kasus dari teori ini adalah kemiskinan. Kemiskinan melatar belakang masyarakat untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Perubahan ini terbentuk karena masyarakat miskin akan berupaya melakukan sesuatu hal yang bisa meningkatkan pendapatannya. Kondisi ini jika terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan masyarakat terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan masyarakat berada dalam keseimbangan sosial yang lebih tinggi. Selama itu pula konflik akan terjadi dalam kehidupan masyarakat karena berdasarkan faktor ekonomi dan perebutan antara status kaya dan miskin. Kaitan kasus ini dengan teori konflik adalah kaitannya itu masyarakat miskin pasti akan berupaya melakukan sesuatu hal yang bisa meningkatkan pendapatannya. Bagaimanapun caranya mereka akan meningkatkan pendapatannya. Sedangkan yang kaya pasti akan mempertahankan kekayaannya dan akan lebih meningkatkannya lagi. Sekian dari saya, terima kasih.